Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Dengan istighfar kita akan selamat dari corona sekarang sementara mencengkeram dunia ini. Lewat istighfar kita yakin, harus sangat yakin bahwa kita akan lepas dari corona ini lewat istighfar kita. Kita yakin kalau kita semua serentak meyakini ini, kemudian kita serentak juga meyakini dan serentak melantunkan, serentak juga mentadaburinya, maka insya Allah dalam tempo yang tidak terlalu lama corona akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba bil islami dinan bi Muhammadin nabi rasulah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, kepada Allah kita memuji dan kepadanya kita bersyukur atas karunia-Nya yang setiap saat dilimpah ruahkan kepada kita semuanya. Terutama disampaikannya kita menikmati akhir Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Jujur bahwa karunia ini harus kita terima dengan sepenuh hati. Satu sisi kita bersyukur karena Ramadan kita nikmati, sisi lain kita harus jujur bahwa ternyata memang kita harus mengaku segala kekurangan yang ada dalam bulan ini belum kita bisa melaksanakan dengan secara maksimal. Masih banyak kekurangan yang harus kita benahi. Tapi kesyukuran itu harus senantiasa kita nomor satukan karena memang Ramadan datang untuk memberikan manfaat kepada kita semuanya. Kita bersyukur karena Ramadan ini kita nikmati, dia datang di saat-saat memang sangat diperlukan. Kondisi kita, kondisi umat di sekarang ini sebetulnya memerlukan kondisi Ramadan ini lebih panjang lagi. Tetapi kita harus jujur bahwa memang Ramadan tinggal beberapa hari. Artinya kita harus memaksimalkan kondisi yang ada dengan amalan-amalan yang kita harapkan bisa menutup kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Memang kalau kita melihat atau kita menyadari bahwa Ramadan belum maksimal karena masih banyak kekurangannya. Dalam baca Qur'annya barangkali kita masih sekedar membaca. Tapi bersyukur karena tentu kita punya target Ramadan ini minimal kita bisa menghatamkan. Kemudian salat juga kita bisa lakukan. Sayangnya memang kemudian kondisi Ramadan, kondisi sekarang ini kita dipaksa untuk menikmati kondisi Ramadan dalam bentuk lain, yaitu mengkondisikan rumah menjadi baiti jannati. Bagaimana rumahku adalah surgaku, sebagai kata Nabi itu kita kondisikan dengan amal ibadah yang bisa kita lakukan maksimal. Kendati pun jujur bahwa memang masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada. Tetapi kita sekali lagi syukur ini tidak boleh kita batasi dengan amal yang kita lakukan. Tetapi kondisi ideal memang belum mampu kita jangkau. Alhamdulillah, dari waktu ke waktu Ramadan menawarkan hal positif kepada kita semuanya. Kita berharap Ramadan kali ini, kendati pun kondisinya berbeda, kita ingin Ramadan kita lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Bukankah Nabi memberikan jaminan kepada kita semua, barang siapa yang hari ini lebih daripada kemarin, maka beruntunglah dia. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka tertipulah dia.
Yang paling celaka adalah barang siapa yang hari ini lebih jelek dari kemarin, maka terkutuklah dia. Kita ingin beruntung, kita tidak ingin tertipu, kita ingin beruntung. Sehingga kita berupaya keras bagaimana kita introspeksi. Kita mengkaca diri kita tahun lalu, bagaimana Ramadan kita, dan tahun sekarang kita harus benahi. Kekurangannya masing-masing yang tahu adalah diri kita masing-masing. Tentang kualitas, tentang kuantitas, semuanya terserah kepada kita semuanya. Tapi kita bersyukur karena Ramadan ini memang memberikan suasana baru, memberikan semangat baru. Dan semoga juga memberikan ide-ide baru dan motivasi-motivasi baru, sehingga dari waktu ke waktu Ramadan memang sangat bisa meningkat lebih baik daripada yang kita harapkan. Kita sangat bersyukur Ramadan ini datang menawarkan sekian banyak janji-janji, tetapi kemudian juga kita harus istighfari kekurangan-kekurangan kita, karena memang secara jujur bahwa kita belum maksimal dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Marilah di akhir Ramadan ini kita mau banyak membaca istighfar, mengistighfari kekurangan-kekurangan kita ini. Di samping memperbanyak doa, membaca istighfar, juga memperbanyak mentadabburi Al-Quran, tadabbur hadis dari Rasul, yang ternyata masih banyak hal yang sebetulnya harus kita baca dan belum kita baca. Masih banyak kita renung dan belum kita renung itu semuanya. Dan Ramadan adalah waktunya. Banyak waktu kita di rumah, banyak waktu kita menelaah dan banyak waktu di rumah kemudian kita bisa membaca, membolak-balik buku yang mungkin selama ini tidak pernah kita sentuh-sentuh. Kondisi ini memungkinkan untuk memaksa kita menikmati Ramadan bisa lebih maksimal dalam versi yang berbeda. Dari sekian banyak yang paling penting sebenarnya adalah beristighfar. Karena tidak satupun di antara manusia yang lolos daripada kemungkinan berbuat salah. Dan istighfar adalah satu-satunya jalan untuk membenahi kekurangan kita ini. Dan syukur-syukur alhamdulillah Rasulullah memberikan janji kepada kita dengan sabdanya, malajimal istighfar, ja'allahu min hammin faraja, wa min kulli dhikin makhraja, warzuqhum min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang membiasakan istighfar, mengkondisikan dirinya dalam istighfar, maka Allah akan memudahkan jalan sulitnya, akan memberikan kelapangan dalam waktu sempitnya, akan memberikan rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Hal ini sungguh memberikan hiburan kepada kita semuanya, bahwa istighfar yang begitu sederhana ternyata mempunyai jangkauan dan mempunyai harapan yang begitu tinggi, dan tidak satupun yang kita yang lepas daripada kesulitan, kesempitan, dan itu bisa diatasi dengan istighfar itu. Tidak satupun di antara kita yang tidak terjepit dalam kondisi tertentu, masalah keperluan sehari-hari, rezeki akan datang dari Tuhan tanpa sangka-sangka lewat istighfar yang kita usahakan, yang kita upayakan semaksimal yang kita mampu, sebanyak yang kita bisa, dan sesering yang ada waktu kita sampaikan. Sesudah salat kita beristighfar, dalam perjalanan kita istighfar, menjelang tidur kita bisa istighfar. Pendek kata istighfar yang sebetulnya tergantung pada kita saja. Masalahnya kemudian sejauh mana kemampuan kita atau sejauh mana keserusan kita. Kalau kita sudah yakin, sekarang masalahnya kemudian tinggal sejauh mana kemampuan kita, sejauh mana keinginan kita. Mungkin keinginan kita terlalu banyak atau terlalu tinggi, ya kita sederhanakanlah mana yang mungkin. Artinya kesempatan yang banyak ini kita bisa mencari kesempatan waktu yang paling fleksibel, yang paling sederhana, yang paling mungkin. Dan di dalam ayatnya Allah mengatakan, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samalakum midrajukum quwwatan ila quwwatikum wa la tawallu mujrimin. Dan bersetirwalah kamu sekalian kepada Allah, kemudian bertobatlah. Niscaya Allah akan menurunkan kepada hujan yang lebat dan akan memberikan kekuatan di balik kekuatan yang telah ada. Dan kamu jangan kembali kepada
berbuat dosa dan bersalah lagi. Begitu tinggi jaminan Allah ini memberikan hiburan kepada kita semuanya. Allah memberikan hujan dalam arti sempit adalah hujan air. Dan memang diperlukan oleh makhluk yang ada di semesta ini. 1 bulan tidak hujan, kita rasakan bagaimana kondisi alam ini. Tetapi tentu hujan dalam kondisi ini dalam arti adalah hujan membawa kesejukan, hujan membawa kehidupan, hujan membawa manfaat. Maka lewat istighfar itu akan ada kehidupan, akan ada manfaat, dan akan ada banyak hal lain lagi yang bisa timbul lewat istighfar yang kita ucapkan. Luar biasa sebetulnya jaminan Allah dan Rasul-Nya. Tinggal sejauh mana kita meyakini, sejauh mana kita mencoba untuk mentadabburi ayat-ayat dan firman-firman ayat-ayat Allah dan firman dan sabda Rasul ini untuk menjadi amalan kita. Istighfar kata-kata yang begitu sederhana, kalimat yang begitu singkat, tetapi punya jangkauan yang begitu hebat, yang begitu tinggi, yang begitu banyak. Bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kesejukan, bisa memberikan harapan kepada kita semuanya. Paling kurang lewat istighfar, insya Allah masalah kita akan teratasi, kesulitan kita akan terbayar, sampai kepada bencana yang ada sekarang ini. Tidak salah barang kalau kita mencoba barang karena terlalu banyaknya dosa manusia di alam semesta sehingga Allah memberikan peringatan kepada kita yang bencana ini. Lihat istighfar kita, insya Allah benar akan diangkat oleh Allah. Karena Dia akan memberikan jalan keluar dari kesempitan, memberikan kelonggaran dari kesempitan, dan memberikan rezeki dari pintu yang tanpa disangka-sangka. Bersyukur Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Kita bersyukur menikmati Ramadan, bersyukur berada bulan Ramadan. Karena Ramadan memang kita tunggu-tunggu. 2 bulan sebelumnya kita berdoa, ya Allah, berikan berkah di dalam Sya'ban dan Ramadan, dalam Sya'ban, berikan berkah dalam Rajab dan Sya'ban, dan berikan kamu masuk Ramadan. Ramadan telah kita lewati, artinya Allah menerima doa kita. Rajab telah lewat, Sya'ban telah lewat, dan Ramadan sekarang kita masuk dan sudah mau meninggalkan kita lagi. Maka hari yang tinggal beberapa hari sungguh sangat rugi kalau kita tidak manfaatkan maksimal. Bagaimana bacaan Quran kita, bagaimana tadabbur kita, bagaimana bacaan sabda Rasul kita, bagaimana amal ibadah kita, bagaimana istighfar kita, bagaimana wirid kita, bagaimana sedekah kita, bagaimana infak kita, bagaimana pelaksanaan GNH yang menjadi kesepakatan kita beberapa tahun lalu. Tentu itu harus menjadi keyakinan buat kita semuanya bahwa lewat Ramadan insya Allah semua akan teratasi. Lewat Ramadan insya Allah semuanya akan bisa terbayar. Lewat istighfar yang sama-sama kita yakini, kita akan diberikan jalan keluar dalam kesempitan, akan diberikan kelonggaran di dalam masa yang kita hadapi, dan kita akan memberikan rezeki dari pintu yang tanpa batas. Rezeki dalam bentuk umum atau dalam bentuk khusus. Rezeki dalam bentuk sehat, rezeki dalam bentuk karunia, rezeki dalam bentuk pemikiran yang cerdas, rezeki dalam bentuk kelonggaran kita memanfaatkan waktu, dan masih banyak rezeki lain yang sebetulnya kita perlukan di dalam hidup ini. Sehingga istighfar itu akan memberikan jalan keluar dari sekian banyak masalah yang kita hadapi. Lewat istighfar itu kita akan bisa keluar dari sekian banyak masalah yang kita hadapi. Lewat istighfar kita akan selamat dari corona sekarang sementara mencengkeram dunia ini. Lewat istighfar kita yakin, harus sangat yakin bahwa kita akan lepas dari corona ini lewat istighfar kita. Kita yakin kalau kita semua serentak meyakini ini, kemudian kita serentak juga meyakini dan serentak melantunkan, serentak juga mentadabburinya, maka insya Allah dalam tempo yang tidak terlalu lama corona akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin itu, dan kita mensyukuri karunia Ramadan ini, dan kita bersyukur karena kita bisa menikmati Ramadan. Kita tetap berdoa semoga Allah mengaruniai kita bisa menikmati Ramadan tahun datang, sehingga bisa menyempurnakan kekurangan Ramadan kita untuk bisa sempurnakan lebih baik lagi daripada yang sudah-sudah.
Barangkali demikianlah renungan akhir Ramadan yang kami sampaikan. Banyak kekurangannya, mohon maaf. Dan semoga Ramadan bisa kita akhiri dengan kesyukuran karena kita memasuki Idul Fitri dan minal aidin wal faizin. Kita kembali suci lewat istighfar Ramadan kita. Dan kita kembali suci lewat istighfar yang kita lantunkan, lihat Quran yang kita baca, lihat penyesalan-penyesalan dosa-dosa kita, lihat maaf yang kita panjatkan kepada teman, kepada saudara, dan kita juga rela memaafkan kepada saudara dan teman yang mungkin punya perasaan salah kepada kita. Kita longgarkan perasaan dan akhir Ramadan ini, agar Ramadan meninggalkan kita mendapatkan manfaat yang besar. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.